Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Fitriani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 19111011286. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Salim. Adapun di video ini saya akan memaparkan problematika dan solusi dari materi-materi yang telah dibahas oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Baik, langsung saja masuk di materi pertama, yaitu pembahasan Kapita Selekta Pendidikan dan Pendidikan Islam. Kapita Selekta Pendidikan adalah suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah dari pendidikan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Kapita Selekta Pendidikan Islam adalah mata kuliah pendidikan Islam yang membicarakan tentang masalah-masalah pokok atau pilihan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang aktual untuk inovasi pendidikan Islam. Problem-problemnya yaitu yang pertama, problem konseptual teoritis, yaitu ketertinggalan pendidikan Islam ini salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi. Dari sini akan tampak adanya pembedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dan yang profan. Adanya dikotomi inilah menjadikan ketertinggalan pendidikan Islam. Yang kedua, masalah pokok dalam pendidikan. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu relevansi dan juga efisiensi pendidikan. Selanjutnya, problem-problem cabang. Masalah-masalah cabang yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Masalah tersebut yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru. Lalu apa sih solusinya dari masalah-masalah tadi? Yaitu solusi atas problem konseptual teoritis, yaitu pemisahan antar ilmu dan agama hendaknya segera dihentikan dan menjadi sebuah upaya penyatuan keduanya dalam satu sistem pendidikan integralistik. Dari masalah-masalah yang telah dikemukakan tadi, maka tugas utama dalam pelaksanaan sistem pendidikan sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang kompetitif untuk bersaing. Perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan menuntut adanya kerja keras dari semua tenaga kependidikan serta kerjasama antara sesama pendidik. Komisi Nasional mengenai keunggulan dalam bidang pendidikan Amerika dalam laporannya yang terkenal berjudul A Nation at Risk merekomendasikan bahwa keunggulan atau excellence dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan melalui cara-cara berikut, yaitu mengajar siswa sejak permulaan keterampilan belajar dan bekerja, melakukan pengelolaan kelas yang lebih baik sehingga waktu sekolah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, menerapkan aturan yang tegas mengenai tingkah laku di sekolah dan mengurangi beban administrasi guru. Usaha untuk mendemokrasikan serta memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan menstandarisasikan fasilitas lembaga penyelenggara pendidikan dan menyelenggarakan kewajiban belajar. Lalu solusi masalah pemerataan pendidikan yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruangan belajar. Lalu menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Lalu solusi masalah untuk mutu efisiensi dan relevansi pendidikan yaitu pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut,
penyempurnaan kurikulum, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket dan media pembelajaran, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran, dan yang terakhir kegiatan pengendalian mutu. Untuk mengatasi masalah-masalah cabang ini, secara garis besar ada dua solusi. Yang pertama, solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Maka solusi untuk masalah-masalah cabang yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik dan kesejahteraan guru, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Yang kedua, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Lalu materi yang kedua yaitu perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan orientasi. Di tengah gelombang krisis nilai-nilai kultural berkat pengaruh ilmu dan teknologi yang berdampak pada perubahan sosial, pendidikan Islam masa kini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih berat dari tantangan yang dihadapi pada masa permulaan penyebaran Islam. Tantangan tersebut berupa timbulnya aspirasi dan idealitas umat manusia yang serba multilateras, yang berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang simplistis dan sangat kompleks. Akibat permintaan yang bertambah, manusia semakin kompleks pula. Hidup kejiwaannya semakin tidak mudah sehingga jiwa manusia itu perlu diberi nafas agama. Lalu yang kedua, pelembagaan proses kependidikan Islam. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Di samping itu, pergeseran idealitas masyarakat yang menuju ke arah pola pikir rasional teknologis yang cenderung melepaskan diri dari tradisionalisme kultural edukatif makin membengkak, apalagi bila diingat bahwa misi pendidikan Islam lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur dari Tuhan yang harus diinternalisasikan ke dalam lubuk hati tiap pribadi manusia melalui bidang-bidang kehidupan manusia. Yang ketiga, pengaruh sains dan teknologi canggih. Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak positif dari kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitas atau memudahkan kehidupan manusia yang sehari-hari sibuk dengan berbagai problem yang semakin rumit. Dampak negatif dari teknologi modern telah mulai menampakkan diri di depan mata kita. Pada prinsipnya, berkekuatan melemahkan daya mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. Permasalahan baru yang harus dipecahkan oleh pendidikan Islam khususnya adalah mampu menyeimbangkan iptek dan imtak dan mengarahkan nilai-nilai tradisional kepada individu atau sosial. Yang keempat, krisis pendidikan Islam. Beberapa ahli perencanaan kependidikan masa depan telah mengidentifikasikan krisis pendidikan yang bersumber dari krisis orientasi masyarakat masa kini. Dapat pula dijadikan wawasan perubahan sistem pendidikan Islam yang mencakup fenomena-fenomena antara lain, yaitu krisis nilai-nilai, krisis konsep tentang kesepakatan arti hidup yang baik, kurangnya sikap idealis, dan citra remaja kita tentang pola hidupnya di masa depan bangsa. Untuk menyongsong dan menjawab tantangan perubahan zaman, maka pendidikan Islam harus mulai berbenah diri. Apabila tidak, pendidikan Islam akan tertinggal dalam persaingan global. Pendidikan Islam hendaknya menekankan pengembangan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja,
pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, sehingga sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dengan cepat. Bersamaan dengan konsep pendidikan Islam di era global tersebut, perhatian prinsip pendidikan Islam juga haruslah mengarah pada bagian konsep kemasyarakatan yang cakupannya sangatlah luas. Konteks makro pendidikan tersebut yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya. Sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat atau learning society, yakni hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara, karena kependidikan itu terjadi di masyarakat dengan sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara stimulan. Materi yang ketiga yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Beberapa implikasi yang dapat timbul antara lain, yang pertama menjadikan budaya lokal sumber yang dinamis atau positif sebagai aset atau isi pendidikan nasional. Yang kedua mengenai budaya luar yang ditemui dan dapat dipengaruhi pendidikan nasional. Yang ketiga mencegah pengaruh budaya lokal tertentu yang memerlukan budaya nasional. Lalu beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebersamaan dan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan. Yang kedua, budaya daerah atau lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat, dan sebagainya adalah bagian dari isi pendidikan nasional dalam bentuk muatan lokal. Yang ketiga, adapun pendidikan yang datang dari luar atau budaya asing harus melalui proses seleksi dan adaptasi. Materi yang keempat yaitu pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan agama Islam merupakan pondasi yang sangat kuat dalam menciptakan hubungan sosial masyarakat yang berbudaya dan membudayakan kebudayaan bangsa. Pendidikan agama Islam yang merupakan proses penciptaan generasi madani sehingga mereka mengetahui dan memahami akan hakikat dari penciptaan manusia dengan pemahaman yang baik dan didukung ilmu pengetahuan baik, tentunya akan memperlancar perkembangan dan kemajuan peradaban bangsa. Problem dari materi ini yaitu rumusan yang terlambat dalam menanggapi kemajuan era sekarang dan akan datang. Lalu yang kedua, hanya beroperasi pada bidang sosial dan humaniora. Yang ketiga, pembaharuan yang tidak bersifat esensial. Yang keempat, berorientasi pada masa silam ketimbang masa depan. Yang kelima, belum profesional dalam pengelolaan. Solusi dari problem tadi yaitu lembaga pendidikan Islam harus mulai membenahi, mencapai, dan mengupayakan pendidikan yang bermutu dan unggul. Pendidikan yang diterima oleh peserta didik selama menempuh suatu proses pada lembaga pendidikan akan sia-sia jika mutu proses dan output keluarannya tidak dapat bersaing dan dipakai pada masyarakat industri dan global. Lalu materi yang kelima yaitu materi dasar undang-undang wajib belajar. Problem dari materi ini yaitu pengetahuan umum lulusan pendidikan dasar relatif rendah. Lalu yang kedua, sikap masyarakat atau orang tua lebih memilih anaknya bekerja daripada bersekolah. Lalu yang ketiga, sosial ekonomi orang tua yang rendah. Yang keempat, tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun. Yang kelima, secara kultural tidak adanya rasa malu orang tua bila anaknya tidak bersekolah. Yang keenam, jangkauan instansi berwenang tidak dapat menyentuh kehidupan.
Lalu alternatif solusi problematika pelaksanaan wajib belajar yang tadi adalah yang pertama, diperlukan suatu pendekatan yang lebih mengikat bagi anak yang tidak mengikuti program wajib belajar. Lalu yang kedua, diperlukan kebijakan bahwa mengenai sanksi hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar. Yang ketiga, melakukan kampanye dan propaganda pelaksana. Dan yang keempat, melakukan mengubah sistem kultural. Lalu materi yang keenam yaitu memahami makna pendidikan Islam. Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan ini ialah pandangan hidup yang Islami yang pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transenden, universal, dan eternal atau abadi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis mengandung banyak sekali nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam. Di antara prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis yang dipandang fundamental, esensial, dan dapat merangkum berbagai nilai yang lain, yaitu tauhid, kemanusiaan, kesatuan umat manusia, keseimbangan, dan rahmatan lil alamin. Krisis multidimensi yang di negeri kita ini sangatlah memprihatinkan, dan jika dirunut ke belakang bermuara pada krisis perilaku atau akhlak yang bersumber dari rendahnya kecerdasan spiritual. Sebagai hamba Allah di muka bumi, kita tidak sepatutnya membiarkan hal ini terus terjadi tanpa mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Agustian menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah yang kompleks ini diperlukan suatu metode pembangunan kecerdasan spiritual yang tetap berlandaskan kepada nilai-nilai mulia rukun iman, rukun Islam, dan ikhlas, sehingga akan mengoptimalkan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual secara terpadu. Lalu materi kelompok terakhir yaitu konsep pendidikan prasekolah. Problem dari materi ini yaitu secara kuantitas penduduk Indonesia masih banyak yang hidup dalam taraf kemiskinan. Menurut data BPS, sebagai banyak dilansir oleh media massa, pada tahun 2009 kurang lebih 32,7% rakyat Indonesia miskin. Dengan demikian, lebih dari 32,7% anak usia dini hidup dalam keluarga miskin. Dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, orang tua si anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Selain itu, banyak anak usia dini yang seharusnya mendapatkan bantuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, terpaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Masalah yang kedua yaitu program intervensi untuk membantu keluarga dengan anak usia dini masih rendah. Program pos pelayanan terpadu belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan program ini di beberapa daerah hampir tidak dilaksanakan. Istilah yang tepat untuk kehidupan posyandu adalah hidup enggan mati tak mau. Sebagai bukti nyata, terdapat banyak bayi yang kekurangan gizi tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Keberadaan mereka dapat diketahui setelah tersiarkan di televisi-televisi. Memang dalam praktiknya posyandu saat ini tidak seideal dengan tujuan program semula. Belakang ini posyandu di beberapa tempat dilaksanakan oleh para pengurus RW dan RT tanpa didampingi oleh para ahli kesehatan yang memadai. Kegiatan posyandu secara rutin hanya melakukan penimbangan balita tanpa memberikan penyuluhan dan bimbingan yang memadai kepada mereka. Lalu problem yang ketiga yaitu kenyataan di masyarakat institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah. Hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini yang ada dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat. Sementara itu kondisi ekonomi masyarakat kita masihlah lemah. Bangunan yang digunakan untuk
pendidikan anak usia dini yang ala kadarnya, ruangan yang begitu terbatas, tanpa memperhatikan penataan yang maksimal. Ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Problem yang keempat yaitu kuantitas pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh pemerintah yang kurang. Antara lain disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang pendidikan anak usia dini, baik taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini lainnya. Persepsi bahwa pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak adalah pendidikan prasekolah yang tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak perlu dikembangkan sebaik pendidikan dasar dan menengah. Padahal sebaliknya, di negara maju seperti Amerika Serikat, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah tinggi. Solusi dari problem dari materi ini yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini perlu diluruskan, yaitu mengarah pada pengembangan seluruh potensi anak, mengarah pada kesejahteraan anak. Yang kedua, pendidikan anak usia dini harus disesuaikan dengan karakteristik anak atau usia dan uniqueness dengan memperhatikan fisikal, emosional, sosial, dan kognitif self. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran pendidikan anak usia dini menggunakan metode bermain karena bermain itu menyenangkan. Yang keempat, perguruan tinggi mempersiapkan guru taman kanak-kanak dan pendidik pendidikan anak usia dini lainnya yang berkualitas. Yang kelima, asosiasi pendidikan anak usia dini perlu dikembangkan sebagai wahana temu ilmiah dan pengembangan profesi dari pemerhati pendidikan anak usia dini. Yang keenam, berbagi buku dan berbagai buku, alat permainan dan sarana pembelajaran anak usia dini perlu dikembangkan. Dan yang terakhir, penelitian bertaraf nasional tentang kondisi gizi, pendidikan, dan pola asuh anak usia dini perlu dilakukan agar dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun program intervensi secara akurat. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.